van Wernerskerk. Bijna een rebound. Quite at it, are they? Duel Eliano Reinders dengan Calvin Verdonk hingga aksi Mees Hilgers dan FC Twente yang membawa misi bangkit akan mewarnai Liga Belanda pada pekan ini. Eredivisie 2024-2025 akan kembali bergulir akhir pekan ini. Kasta teratas Liga Belanda itu akan memasuki match week 18. Pekan ke-18 akan digelar mulai dari Sabtu 11 Januari dini hari waktu Indonesia Barat hingga Minggu 12 Januari malam WIB dengan total 9 pertandingan. Verdonk. Heerlijk neergelegd, prima gedaan. Salah satu pertandingan akan mempertemukan PK Zwolle dengan NEC Nijmegen. PK Zwolle akan bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu NEC Nijmegen di Stadion McPark, Sabtu 11 Januari, waktu setempat atau Minggu pukul 02.00 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan menjadi duel dua tim papan tengah. PK Zwolle duduk di peringkat ke-13, sementara NEC Nijmegen berada satu set trip di atas mereka. Meski bukan big match, pertemuan Zwolle dengan Nijmegen diprediksi bakal menyedot atensi penikmat sepak bola Indonesia. Pasalnya, dalam laga ini bakal mempertemukan dua pemain timnas Indonesia, Eliano Reinders dengan Calvin Verdonk. En de goal ook voor NEC, dat heel verrassend in het... Eliano berada di skuad PK Zwolle, sedangkan Verdonk membela NEC Nijmegen. Pada musim ini, Eliano tak banyak mendapatkan waktu bermain bersama Zwolle. Adik Tijani Reinders itu baru main 10 kali di Liga Belanda, dengan hanya 4 kali sebagai starter. Beda dengan Eliano, Verdonk adalah salah satu pemain tak tergantikan di dalam skuad Nijmegen. Wingback kiri berusia 27 tahun itu tercatat tampil 15 kali sebagai starter dari 17 penampilan di Liga Belanda. Selain pertandingan PC Zwolle menghadapi NEC Nijmegen, ada juga FC Twente yang akan menjamu Willem de Tule di Grolschveste pada Minggu 12 Desember pukul 18.15 WIB. Mees Hilgers DKK membawa misi bangkit dalam laga ini. Pada pekan sebelumnya, Twente menelan kekalahan 0-1 dari AZ Alkmaar. Kekalahan tersebut menyebabkan Twente terlempar dari posisi 5 besar klasemen. Mereka saat ini berada di posisi ke-6 dengan 31 poin. Sedikit tambahan informasi, bek kiri timnas Indonesia, Calvin Verdonk, masuk Team of the Season atau tim terbaik paruh musim Liga Belanda 2024-2025. Calvin ditempatkan sebagai bek kiri dalam tim tersebut. Satu lagi pencapaian manis yang didapat oleh Calvin Verdonk, setelah beberapa kali masuk tim terbaik hitungan pekan, kini pemain berusia 27 tahun itu dianggap sebagai bek kiri terbaik paruh musim Liga Belanda 2024-2025. Tegen elkaar spelen in het bekertoernooi. Eén keer de doelpunt. Bij en wint NEC. Melansir akun Instagram resmi Liga Belanda, @eredivisie, para pemain terpilih berdasarkan pengambilan suara atau voting dari 5.000 supporter. Tentunya, ini merupakan pencapaian yang baik bagi Calvin. Tim terbaik Liga Belanda sejauh ini, musim 2024-2025, berdasarkan voting dari 5.000 fans, tulis @eredivisie dalam unggahan tersebut. Vlammend schot, zeker niet, maar wel doeltreffend. Grossierend in balverlies, maar wat een schitterende paas is dit zeg. Calvin terpilih bersama 10 pemain lainnya di Liga Belanda musim ini. Mereka adalah Lars Oenerstal, FC Twente, Bart van Rooij, FC Twente, Ryan Flamingo, PSV Eindhoven, David Hanko, Feyenoord, dan Ismail Saidari, PSV Eindhoven. Kemudian ada juga Sam Stein, FC Twente, Oliver Edvardsen, Go Ahead Eagles, Anis Hadj Moussa, Feyenoord, Ricardo Pepi, PSV Eindhoven, dan Mika Götze, Ajax Amsterdam. Dit is de wedstrijd voor Verdonk. Het allereerste balcontact zet hij NEC op voorsprong. Calvin menjadi satu-satunya pemain dari NEC Nijmegen. Pada musim ini, Calvin telah membuat 17 penampilan bersama NEC Nijmegen di Liga Belanda. Meski tak mencatat gol ataupun assist, Calvin selalu menjadi andalan di sisi kiri pertahanan klub tersebut. Menurut catatan SofaScore, Calvin terpilih menjadi starter sebanyak 15 kali. Dia mencatatkan 83 menit rata-rata waktu bermain, serta 82% akurasi umpan per pertandingan. Saat ini, NEC Nijmegen berada di urutan ke-12 Liga Belanda 2024-2025. Mereka telah mengumpulkan 17 poin dari 5 kemenangan dan 2 kali imbang dari 17 pertandingan. Bergeser ke Liga Italia Serie A, Venezia yang diperkuat oleh Jay Itzes akan menghadapi Inter Milan. Duel tersebut akan digelar di kandang Venezia.
Pierluigi Penzo Stadium, pada Minggu 12 Januari pukul 21 WIB. Inter masuk ke pertandingan ini dengan kegagalan menjuarai Piala Super Italia. Kekalahan 2-3 pada laga final dari rival sekotanya, AC Milan, menegaskan kelemahan Inter Milan musim ini. Mereka terlalu sering kebobolan setelah pertandingan memasuki menit ke-80. Inter sebetulnya sudah unggul 2-0 atas Milan di final Supercoppa Italiana. Tetapi, Milan membalikan keadaan dan menang berkat gol-gol Christian Pulisic pada menit ke-80 dan Tammy Abraham, Minanto Plastia. Ini bukan kali pertama Inter Milan jadi gagal mendapatkan hasil yang sudah berada dalam genggaman karena kebobolan pada 10 menit terakhir pertandingan. Di Liga Italia, I Nerazzurri pernah ditahan Genoa 2-2 gara-gara gol Junior Mesias di menit ke-95. Kemudian ada laga melawan AC Milan juga di mana Inter kalah 1-2 karena gol Matteo Gabbia pada menit ke-89. Pertandingan melawan Juventus juga harus disebut. Tim biru hitam sudah unggul 4-2, tetapi akhirnya hanya meraih hasil imbang lantaran Juve mencetak gol penyeimbang di menit ke-82 lewat Kenan Yildiz. Di Liga Champions, Lautaro Martinez DKK juga kalah dari Bayer Leverkusen karena gol Nordi Mukiele pada menit ke-90. Secara total, dari 19 gol yang diderita Inter Milan sejauh ini di semua kompetisi, 10 diantaranya terjadi setelah menit ke-80. Statistik ini adalah berita bagus untuk Bang Jai Ijes dan Venezia. Jangan-jangan pemain keturunan Belanda ini bisa mencetak gol ke gawang tim biru hitam. Pasalnya, kapten timnas Indonesia itu justru menjadi spesialis kelemahan Inter Milan. Ijes telah mencetak 2 gol di kompetisi 2024-2025. Semuanya terjadi setelah pertandingan melewati menit ke-80. Saat Venezia kalah 1-3 dari Brescia di Coppa Italia pada 11 Agustus lalu, Ijes mencetak gol di menit ke-89. Di Liga Italia, pemain kelahiran 2 Juni 2000 ini juga mencetak gol setelah menit ke-80, tepatnya dalam pertandingan melawan Juventus pada 14 Desember. Pemain yang oleh penggemar timnas Indonesia dijuluki Bang Jai ini menjebol gawang Juve pada menit ke-83. La Grande Indonesia. Basis supporter skuad Garuda telah mengambil sikap untuk meminta Patrick Kluivert untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Bukan via babak keempat, tetapi lolos langsung yang berarti timnas Indonesia wajib finish 2 besar di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, Patrick Kluivert sudah resmi ditunjuk PSSI sebagai sosok yang menggantikan Shin Tae-yong. Mantan pemain Barcelona itu akan meneruskan perjuangan skuad Garuda yang sedang bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. La Grande Indonesia melalui akun Instagram resminya, @lagrandeindonesia12 menyampaikan tuntutan serius untuk Patrick Kluivert. Legenda timnas Belanda itu diingatkan soal tugas berat membawa timnas Indonesia lolos langsung dengan status runner-up. Selamat datang Coach Patrick Kluivert di rimba sepak bola Indonesia. Kami tekankan tugasmu sangat berat. Jadi jangan main-main dalam mengemban tugas apalagi rungkat, tulis La Grande Indonesia. Suka tidak suka, mau tidak mau, kamu telah mengambil tongkat estafet dari Coach Shin. Tongkat yang sudah dia jalankan lebih dari separuh perjalanan. Bagi kami sudah tidak ada lagi proses. Kami ingin kau membawa kami langsung ke Piala Dunia 2026 yang artinya harus menjadi runner-up di kualifikasi putaran ketiga yang menyisakan 4 pertandingan. Tidak bisa ditawar, sambung keterangan itu. Tidak ada lagi drama, karena kami mendukung kalian bukan sekedar drama. Selamat bertugas, bawa kami ke Piala Dunia 2026, tambah keterangan tersebut. Timnas Indonesia masih menyisakan 4 pertandingan lagi untuk membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan berhadapan dengan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang pada Maret dan Juni mendatang. Timnas Indonesia saat ini berada di urutan ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga. Jai Ijes dan kolega masih mempunyai peluang untuk lolos langsung sebagai runner-up di akhir klasemen. Diketahui, hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara, tim peringkat ketiga dan keempat masih harus berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. De Donk valt graag mee aan.
It's a